Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Widya Pangastika. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Jadi, tujuannya dibuat video ini adalah supaya ibu-ibu hamil mengetahui isi dan fungsi dari buku KIA. Nah, di sini ibu-ibu hamil udah pada punya buku KIA atau belum ya? Atau mungkin bahkan sudah punya tapi masih bingung ya, apa sih manfaat dari buku KIA? Kemudian, apa ya bedanya buku KIA dengan buku catatan kesehatan lainnya? Ayo kita bahas sama-sama ya. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 284-Menkes-SK-3-2004 tentang buku kesehatan ibu dan anak menetapkan bahwa buku KIA merupakan satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, ibu melahirkan, dan selama nifas hingga bayi yang dilahirkan berumur 5 tahun, termasuk pelayanan KB, imunisasi, gizi, dan tumbuh kembang anak. Akan tetapi, yang akan kita bahas di sini adalah buku KIA versi terbaru, yaitu versi 2020. Kemudian, buku ini dapat digunakan sampai anak usia 6 tahun. Nah, bisa kita lihat ya, di sini terlihat bahwa adanya perkembangan pada buku KIA dari mulai tahun 1993 sampai tahun 2020. Jadi, buku KIA ini selalu diperbaharui, menyesuaikan dengan informasi terkini setiap tahunnya. Jadi, diperbaharuinya itu setiap 5 tahun sekali. Nah, sekarang tuh yang masih beredar tuh ini, yang versi 2015. Nah, seperti ini ya. Kemudian, sekarang yang akan kita bahas yaitu versi terbaru atau versi 2020. Pada versi 2020 ini, dalam satu buku terdapat 2 cover, yang artinya satu buku itu dapat digunakan sekaligus untuk ibu dan anak. Tujuannya apa sih? Jadi, tujuannya itu untuk memudahkan kita mencari bagian ibu dan bagian anak dalam satu buku. Nah, yang mau kita bahas ini, sekarang itu bagian ibu dulu ya. Nah, jadi ini adalah cover buku KIA edisi terbaru atau edisi 2020, yakni untuk bagian ibunya. Jadi, buku KIA ini wajib kita bawa setiap kita datang ke fasilitas kesehatan, baik itu ke posyandu, ke kelas ibu hamil, bahkan saat kita melakukan USG pun kita wajib membawanya. Karena biasanya dokter spesialis kandungan juga menanyakan apakah ibu sudah punya buku KIA atau belum. Jadi, untuk yang versi 2020 ini, buku KIA-nya itu dapat digunakan sampai anak usia 6 tahun ya. Jadi jangan sampai hilang kalau nanti sudah lahiran. Nah, ini di bagian bawah ada identitas ibu. Usahakan isi lengkap ya. Biasanya akan dibantu oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya untuk mengisi. Buku KIA ini bisa ibu hamil dapatkan secara gratis ya. Nah, di mana ya kita bisa dapatkan? Kita bisa dapatkan di fasilitas kesehatan seperti di praktik bidan, kemudian di puskesmas, kemudian di dokter spesialis kandungan, kemudian bisa juga di klinik ataupun di rumah sakit. Nah, berikut ini adalah daftar isi dari buku KIA. Nah, di daftar isi ini dibagi menjadi 2, ada kesehatan ibu dan juga kesehatan anak. Kesehatan ibu itu di paling atas. Nah, hal ini itu untuk memudahkan kita, mana sih halaman berapa sih ibu hamil gitu ya. Kemudian halaman berapa sih KB. Nah, untuk anak juga sama, bayi baru lahir itu di halaman berapa. Kemudian ada kelas balita juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu identitas. Di bagian identitas ini harus dipasang foto ibu ya.
Nah, kemudian dengan jelas diisi identitasnya seperti identitas ibu sama identitas suami yang meliputi nama, NIK, pembiayaan, nomor CKN, vaskes rujukan ini juga harus diisi ya. Terus ada golongan darah, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, nomor telepon. Nah, tidak lupa juga diisi puskesmas domisilinya di mana ya, biar tercatat di kohort. Halaman selanjutnya ada bagian pernyataan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Pada versi buku KIA yang lama, halaman ini tidak tersedia ya. Lalu, berikutnya terdapat lembar pengawasan minum tablet tambah darah. Jadi, ini wajib banget ya untuk ibu hamil minum tablet tambah darah. Sehingga dibuat tabel seperti ini untuk mempermudah ibu hamil jika memang misalnya sudah minum tablet tambah darah dari hari pertama sampai hari terakhir 9 bulan ini. Nah, hal ini tuh cukup di checklist aja kotaknya untuk mengingatkan. Nah, kenapa sih ibu hamil diwajibkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah? Bahkan dari hari pertama atau bulan ke-1 sampai bulan ke-9, ibu hamil wajib minum tablet tambah darah. Karena ibu hamil dengan anemia itu sangat berbahaya terhadap janin dan ibunya. Bisa saja kematian pada ibu hamil, bayi prematur, berat bayi lahir rendah, kemudian nanti jika sudah lahir bisa terjadi perubahan fungsi otak akibat kekurangan zat besi selama dalam kandungan. Nah, untuk itu ibu hamilnya juga, kalau ibu hamil dengan anemia biasanya dikhawatirkan nantinya saat persalinan terjadi perdarahan. Nah, bagian ini juga merupakan bagian terpenting dari buku KIA, yaitu lembar menyambut persalinan. Jadi, dimulai sejak kita dinyatakan positif hamil, kita harus mengisi lembar ini. Jadi, kita harus sudah mempersiapkan kita mau lahiran di mana, ditolong oleh siapa, dan untuk dananya mau seperti apa. Misalnya, mau pakai BPJS atau JKN, atau mau jam persal, atau ada asuransi lain, atau bahkan mau membiayai sendiri. Nah, untuk kendaraannya juga mulai dari rumah sakit fasilitas kesehatan atau dari fasilitas kesehatan nanti kerujukan juga mau menggunakan kendaraannya apa dan nomor HP-nya siapa. Misal, menggunakan mobil suami, diisilah nomor HP suami. Atau misal, menggunakan ambulan desa, diisilah menggunakan nomor HP supir ambulan tersebut. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, di buku KIA ini juga terdapat lembar evaluasi kesehatan ibu hamil, lembar pemeriksaan dokter pada trimester 1-3 yang meliputi pemeriksaan fisik, USG, serta pemeriksaan laboratorium. Nah, tidak hanya itu, pada buku KIA juga terdapat lembar ringkasan pelayanan kesehatan dokter spesialis yang meliputi tanggal pemeriksaan, stem dan paraf, lalu keluhan, pemeriksaan, dan tindakan serta ada tanggal kembali atau tanggal kapan kita perlu periksa lagi. Selain tentang lembar-lembar penting yang wajib diisi pada buku KIA, juga terdapat beberapa penjelasan singkat mengenai ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan metode kontrasepsi yang paling aman untuk pasca melahirkan. Tidak hanya untuk ibu hamil, pada buku KIA versi terbaru ini juga mencakup tentang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Untuk lebih lanjutnya, silakan ibu-ibu untuk membaca dan mempelajari buku KIA yang sudah dimiliki. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.